Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gua bakal ngomongin something, yaitu rasa takut di jalan raya. Ya jadi gue ngeliat beberapa hari ini gue lagi merhatiin konten-konten motovlog, habis itu berita-berita, habis itu San Mori. Jadi banyak banget orang-orang di sana yang pemberani. Nah, pemberani ini sebenarnya tanda kutip kali ya, pemberani. Jadi banyak rider baru sekarang maupun rider lama yang tidak punya rasa takut di jalan raya. Nah, rasa takut ini bisa macam-macam. Rasa takut di jalan raya ini kayak takut crash atau takut bermasalah sama orang. Jadi gue pun dulu juga begitu. Gue di jalan gue selalu berani, gue asal gaspol. Dan kalau misalnya gue masalah di jalan, gue selalu berhenti dan gue ingin berantem gitu kan. Dan ada rasa-rasa di mana menjadi kayak, wow, gue berani nih, wow, gue keren nih. Jadi ada makhluk-makhluk yang pemberani di jalan raya gitu kan. Nah, gue nih ngeliat kayak banyak kasus crash. Kita bahas crash dulu ya, baru attitude di jalan raya. Gue ngeliat banyak kasus crash sekarang ini ya, terutama saat San Mori pasti tinggal nunggu kabar aja ada yang instastory kecelakaan. Antara hidup, antara meninggal, atau antara di masa sama warga gitu kan, atau di stop, di sweeping, di razia gitu kan. Nah, jadi gue ngelihat ini terjadi karena emang tidak ada rasa takut di jalan raya. Sekarang anak-anak motor pada berani semua ngebut-ngebutan, melanggar peraturan, terobos lampu merah, nutup jalan gitu-gitu ya, karena emang tidak ada rasa takut gitu loh. Semuanya merasa dirinya berani, atau mungkin keberanian yang dipaksakan, atau mungkin berani karena lagi rame gitu kan. Jadi ini nih salah satu pentingnya rasa takut di jalan raya. Itu lo ada rasa malu, ada rasa takut itu untuk mencegah berbuat hal-hal seperti ini. Kayak misalnya pas speeding, kalau nggak ada rasa takut ya gaspol terus. Pas kecelakaan trauma baru ada rasa takut itu, ya kan. Nah, jadi buat yang nonton nih, sebelum kalian crash atau gimana, sebelum kalian belajar dari trauma tuh nggak enak loh, sumpek adanya. Kayak lu ketakutan buat melakukan hobi yang lu suka kan gak enak. Habis itu kita ngomongin yang menutup jalan, habis itu modif yang kalau kena razia pasti kena tilang. Itu pun juga karena tidak ada rasa takut, jadi kepin keren gitu kan. Emang kayak misalnya, ya udahlah, gini aja gue keren kok. Kayak contohnya gue ngambil contoh diri gue sendiri ya, gue pakai knalpot yang berisik. Karena emang kalau gue karena ada rasa takut malahan, kebalik kan. Jadi gue melanggar peraturan, mungkin bisa dibilang gitu ya, knalpot gue berisik karena gue rasa takut dimana motor gue ini kalau gue ngegas itu saat orang yang gue jalan gak dengar suara gue takut orangnya ya nyenggol gue gitu kan. Atau pas perempatan gue udah agak ngegas dimana dia masih jalan karena gak dengar suara knalpot gue gitu kan. Itu contoh aja sedikit sih. Habis itu sekarang kita bahas kayak itu di jalan raya. Nah, itu di jalan raya itu gue kepengen bahas kayak, sekarang motovlog ini banyak banget yang berantem. Kenapa sih banyak yang berantem gitu kan? Apa-apa berantem di jalan, apa-apa berantem. Gak cuma motovlog sih, itu keseharian di jalan raya ya, orang berantem gitu kan. Masalah dikit berantem, kayak otot-ototan siapa yang paling berani di jalan raya. Gue cerita sedikit ya, gue dulu punya satu temen, gue gak usah sebut namanya. Orangnya baik, ke gue baik banget. Tapi orangnya tidak punya rasa takut, karena dia emang dia ikut bela diri. Dia level bela dirinya udah tinggi banget. Sampai akhirnya dia bilang gue gak ada rasa takut lagi. Orangnya keras banget gitu loh. Sampai satu momen dia cerita, dia lagi jalan sama ceweknya, totalnya masalah sama angkot, gara-gara dia lagi jalan, angkotnya agak maju, nutup jalan dia sedikit. Dia kesel, dia berhenti. Dia bilang, ayo turun, ayo ribut gini. Angkotnya diem doang, cuek gitu. Bayangin gini deh, kalau misalnya sampai ribut, kan itu bisa kenapa-napa. Tiba-tiba dibawa temennya atau gimana. Gue bilang ke dia, lu gitu-gitu gak usah kepancing, nanti malah lu kenapa-napa gimana. Oh gak apa-apa, gue udah siap mati, dia bilang gitu. Lu siap mati, lu mati di jalan karena hal kayak gitu, menurut gue itu hal yang sangat disayangkan sekali gitu loh. Kalau misalnya lu cuma ribut di jalan, lu menang, endingnya tuh gak cuma sampai situ loh. Endingnya ribut di jalan adalah salah satu pihak itu bakal nuntut. Kalau misalnya contoh satu ya, lu lagi jalan, lu tiba-tiba kesel sama orang, lu ribut, lu gebuk-gebukan, lu menang, lu nggak bakal dapet sabuk, nggak bakal dapet piala gitu loh. Ini bukan smackdown atau tinju
atau MMA atau apapun itu gitu loh. Lu yang ada lu udah harus langsung cabut atau gimana. Kalaupun itu nanti lu berhasil kabur atau gimana, yang lu hajar itu keluarganya pasti ada yang nggak terima, atau ormasnya pasti nggak terima. Ujung-ujungnya jadi panjang antara nuntut atau bawa gengnya. Ujung-ujungnya nggak selesai gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya lagi kuat-kuatan siapa yang punya backingan gitu loh. Yang namanya ribut itu nggak ada ending yang enak. Itu gue belajar dari pengalaman gue sih, dimana gue sempet dulu gue pas naik PCX. Kalian kalau nonton video gue yang lama itu kalian pasti tahu betapa emosiannya gue kayak gimana. Gue naik PCX gue nggak ada rasa takut. Gue naik motor ke puncak, habis itu rem depan belakang udah habis, ban depan belakang udah habis, dan gue gas aja. Motor belum diservis 6 bulan ada kali. Kenapa? Karena bodoh nggak ada rasa takut, asal gas. Aman. Teman gue bilang servis dulu, enggak aman. Ujung-ujungnya video itu crash 2 kali itu. Nah itu kan karena kebodohan gue sendiri kan. Mau gue seaman apapun bawanya, ya tetap bakal bisa kejadian gitu karena gue tidak mencegah sendiri. Nah kalau pengalaman gue ribut, dulu sempet gue ke spion gue. Jadi gini, gue jalan, gue pakai PCX juga. Ini kejadian di Bogor. Gue pepet-pepetan sama satu motornya nggak mau ngasih jalan. Gue pepet lagi, dia nggak terima, dipepet sama dia sampai ditabrak gue. Akhirnya spion gue sampai belok. Gue kejar, gue bilang papa berhenti dulu. Habis itu berhenti, gue lihat spion gue, ya Allah, spion cuma kena doang gitu loh. Kalau gue yang sekarang kayak gitu mungkin B aja kan. Habis itu gue bilang ini spion gimana. Habis itu dia malah bilang lu mau ribut. Wah, gue nggak ada rasa takut kan. Loh ayo, gue bilang. Terus selangkan gue ditembak anjir, ditendang. Ditembak anjir, hilang dong, terbang dia. Ya gue ditendang. Habis itu pas gue balas, gue uppercut. Ini gue pernah cerita dulu nih di video lama. Gue uppercut kan, tapi uppercut gue ragu, dia malah kena helmnya, dia pakai half face gitu. Belum lama dilerai sama warga. Habis itu gue disuruh cabut. Gue plat B di Bogor gitu kan. Habis itu lengkapnya ada di video, gue taruh di link deskripsi deh, itu jelasnya. Nah itu sedikit cerita aja sih, maksud gue ya keberanian di jalan raya itu lebih baik kalian taruh saat misalnya ngelerai orang berantem, atau bangga dengan tidak melanggar peraturan. Misal lo lagi di lampu merah, habis itu orang langsung suruh maju, lo diem di situ. Nah itu keberanian yang bagus gitu kan. Habis itu keberanian yang dimana lo menahan emosi saat kesel banget. Itu keberanian dan kesabaran sih. Jadi lu nahan banget tuh orang yang menyebalkan ngajak ribut, lu tahan, lu diem aja. Lu tahu lu bisa lawan dia, tapi lu tahan, itu lebih hebat daripada orang yang apa-apa berantem di jalan gitu loh. Gue cuma share pengalaman pribadi gue aja sih ini, karena anak motor sekarang tuh terutama yang baru-baru ya, pasti pengen nunjukin gue berani di jalan. Berani dengan wheelie, dengan stunt riding di jalan umum, abis itu dengan geber-geber asal, dimana lu nggak perlu geber lu tapi geber gitu kan. Abis itu lu gaspol di tempat umum, itu hal yang emang anak motor pasti bakal rasain gitu loh. Tapi maksud gue belajar dari pengalaman gue, jangan sampai kepancing nanti udah jatuh duluan, crash duluan, berantem duluan sampai luka atau gimana. Nyeselnya itu bakal lama banget, dan kalau udah nyesel, udah agak trauma, itu susah balik ke motoran lagi. Gue waktu crash 2 kali itu gue sempet berapa lama gue nggak berani motoran gara-gara gue tuh takut, bener-bener setakut itu. Pas gue beribut sama orang itu gue nggak, pokoknya gue bete banget gitu waktu itu. Jadi apa-apa jangan kepancing lah gitu loh. Keberanian sesungguhnya di jalan raya itu adalah saat lu bisa naruh keberanian itu di tempat yang benar gitu loh. Rasa takut di jalan raya itu nggak apa-apa. Rasa takut saat lu mengambil keputusan apapun itu nggak apa-apa. Kayak dulu gue pernah lihat satu dokumentasi, ada yang bilang, pernah ada rasa takut nggak sih? Ini kayak preman gitu, pernah ada rasa takut nggak sih? Dia bilang ya ada lah. Semua orang harus ada rasa takut. Kalau orang yang nggak punya rasa takut ya udah mati duluan.
Itu bener banget menurut gue. Habisnya sekarang teman gue yang gue ceritain itu nggak tahu kemana hilang. Tuh. Jadi ini sedikit sharing aja sih. Jadi rasa takut di jalan raya saat gimana-gimana itu nggak apa-apa. Tapi di tempat yang bener, rasa takut dan keberanian ya. Rasa takut lu kalau misalnya teman lu kenapa-napa lu cabut ya itu pengecut gitu loh. Nah kayak waktu itu siapa tuh yang pas razia temennya kena malah cabut. Nah, itu pengecut, rasa takutnya sampah gitu kan. Itu nggak ada keberanian. Nah, rasa takutnya itu dikontrol gitu loh. Paham kan yang gue maksud? Rasa takut, rasa keberanian harus seimbang di tempatnya yang benar. Oke guys, jadi itu aja dari gue. Thank you for listening to my talks anjay, atau podcast anjay. Kalau kalian ada pengalaman, kalian share aja pengalaman kalian yang rasa takut, rasa berani, itu di komen aja. Gue baca satu-satu komen-komen kalian kok, tenang aja. We see you in the next video. Goodbye.